Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat tak? Mari. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran tentang bank sentral. Sebelum kita mulai, ketua kelas maju ke depan untuk baca doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas mengajar karena ibu untuk menyelesaikan tugas PPL. Ini PPL pertama, jadi nanti kita 2 kali pertemuan, ya. Ya. Siapa yang tahu pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Nah. Sampai di lembaga jasa keuangan. Oh ya, pintar. Siapa lagi? Apa lagi selain lembaga jasa keuangan? Ada lagi? Oke, yang akan kita pelajari itu adalah tentang bank sentral. Sebelum ibu sampai ke bank sentral, lihat dulu apa tujuan kita di dalam pembelajaran ini. Oke, satu orang tolong dibaca. Kamu? Mengikuti kegiatan pembelajaran melalui metode saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bank sentral, mengidentifikasi tujuan dan fungsi bank sentral, menentukan tugas bank sentral dan menguraikan kewenangan bank sentral dengan tepat. Pintar. Jadi tujuannya ibu harapkan setelah nanti mengikuti pelajaran ini kamu tahu apa itu bank sentral, apa tugasnya bank sentral, apa fungsinya bank sentral, apa wewenangnya bank sentral, ya? Oke, ibu tanya dulu. Bank sentral di Indonesia ini apa namanya? Ayo, siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Jadi kita nonton dulu video, ya. Betul Pak Ustaz, yang mana tolak ukurnya adalah inflasi. Negara yang tingkat inflasinya tinggi, nilai mata uangnya rendah. Nah, Itu adalah video tentang bank sentral, ya. Bank Indonesia itu dulu disebut dengan Dejavace Bank. Pada tahun 1828 itu Javace Bank itu bertugas menerbitkan uang kertas, ya. Itu atau bank notes, kemudian memberikan kredit kepada perusahaan, memperdagangkan logam mulia dan bertindak sebagai kasir pemerintah. Tapi pada saat Indonesia merdeka, bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia, ya. Dari video tadi, siapa yang mau bertanya tentang bank sentral? Berdiri. Oke. Kan Bank Sentral Indonesia salah satu tugasnya adalah mencetak uang kartal. Kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk bagi-bagikan ke masyarakat yang miskin? Oke, ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ada yang tahu jawab? Kenapa Bank Sentral kan tugasnya itu mencetak uang kartal. Uang kartal itu adalah termasuk uang kertas dan uang logam, ya, itu uang kartal. Tugasnya Bank Indonesia itu dia mencetak uang, ya. Jadi dia cetak uang. Kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya terus dibagi-bagikan ke kita kah, ke warga-warga miskin yang banyak di Indonesia, ya toh? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, kenapa tidak dicetak banyak-banyak? Kalau dicetak banyak-banyak berarti uangnya kita itu sudah tidak ada nilainya. Efeknya apa? Harga barang nanti akan naik. Bank sentral itu tugasnya menstabilkan nilai uangnya kita. Ibu kasih tugas, kamu bikin kelompok dua-dua, ya. Jadi ini sudah ada 2 kartu yang berbeda warna, yang satu warna merah dan satu warna biru. Nah, warna biru ini adalah jawaban. Ibu akan bagikan, yang perempuan akan dapat jawaban, yang laki-laki akan dapat pertanyaan. Jelas ya? Jelas. Aturan mainnya, kamu cari jawaban yang ada di tangan kamu atau kamu cari pertanyaan yang ada di tangan kamu. Mengerti ya? Oke, ibu bagi satu-satu. Ini. Ibu kasih waktu 10 menit.
atau pokoknya selesai dapat pasangan maju di depan ya. Oke, silakan cari temannya. Ayo. Nomor 13 sampai. Yang betul boleh duduk. Kegiatan kelompok juga yaitu menganalisis tugas dan kewenangan Bank Sentral. Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia terkait tugas utamanya. Tugas utamanya tadi sudah tahu? Ya. Nah, itu menekan laju inflasi. Jadi untuk menyeimbangkan nilai tukar rupiahnya kita dengan harga barang. Ngerti ya? Kemudian Ibu bagikan kertas ini, kamu tulis di sini, kemudian nanti perwakilan maju ke depan, kamu presentasi. Tugas kamu ada di halaman 180, kemudian kamu tuliskan analisis kamu di dalam kertas yang Ibu sudah bagi tadi, ya. Setelah itu kamu presentasi ke depan. Yang lain boleh menanggapi. Mengerti ya? Oke, silakan. Ayo. Yang bisa dibaca. Sudah sih. Nah. Analisis. Menjaga kestabilan nilai tukar. Analisis kebijakan yang dilakukan. Sudah semua? Sudah, kelompok 1 sudah? 2? 3? 4? Sudah? Ya, sekarang kita panggil kelompok 1 perwakilan 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Ada beberapa kebijakan moneter yang dapat Bank Indonesia ambil untuk kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan Suaranya dibesar. antara lain kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk menekan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, membeli surat berharga di pasar modal. Bank berdasarkan pada karakter inti politik, karakter dan ekonomi. Kebijakan hubungan moral, yaitu sebuah hubungan Yang lain perhatiannya di sini. yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Sekian dari kami kelompok 1. Oke. Tidak ada kesalahan. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Oke, pertanyaan saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dan yang akan membacakannya Jeffrey. Nilai rupiah yang stabil dilihat dari 2 aspek, yaitu 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap harga dan jasa yang diukur dengan inflasi. 2. Kestabilan nilai rupiah terdapat uang asing yang ditukar dengan nilai tukar atau kurs. Sekian, terima kasih. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang di negara lain. Ada yang mau menanggapi? Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian mencapai kestabilan nilai rupiah tercermin pada besarnya laju inflasi dengan perkembangan nilai tukar terhadap mata uang asing, dan tugas Bank Indonesia adalah mencari instrumen yang paling tepat untuk memelihara kestabilan nilai tukar mata uang tersebut. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Jelas ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi tugas dari
kelompok 4 dalam rangka menganalisis kebijakan Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi ya. Jadi itu tadi tentang bank sentral. Ibu yakin kamu sudah tahu apa itu bank sentral, kemudian bank sentral yang ada di Indonesia itu namanya apa, kemudian tugasnya, terus wewenangnya, fungsinya, semua sudah tahu toh? Nah, dengan itu tadi, kenapa ibu kasih seperti itu? Itu akan menimbulkan kamu punya kerjasama ya, antara teman dengan teman, kemudian saling bertukar pikiran. Ibu akan kirim link di grup, kamu kerjakan kuisis yang ibu kasih. Sekarang ibu akan kirim link ke grup supaya kamu tinggal buka ya. Ini Adrian 2 salah kayaknya, 3 kan? Siapa dia itu? Oke. Nah, di kuisis ini ibu sudah lihat siapa yang tuntas dan belum tuntas. Yang belum tuntas jangan berkecil hati ya. Nanti ada lagi tingkatkan belajarnya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi yang pertama. Nah, yang pertama itu Tiara. Mana Tiara? Kasih tepuk tangan dulu. Yang kedua itu Asmita Sari. Yang ketiga Rode Adnan Buyung. Rahmat Fauzan Umar Fatur. Kasih tepuk tangan dulu. Berikutnya tingkatkan lagi belajarnya. Tadi aku bilang yang juara 1 sampai 5 ditingkatkan lagi. Begitu pula yang belum mendapat peringkat. Lihat, pertemuan kita minggu depannya itu adalah tentang alat pembayaran uang tunai dan non tunai. Sekarang ibu akan kirim link ke grup supaya kamu tinggal buka ya. Jadi kerjakan masing-masing, karena yang terlihat pertama itu pasti beda dengan teman-teman. Adrian 2 salah kayaknya. Nah, di kuisis ini ibu sudah lihat siapa yang tuntas dan belum tuntas. Yang belum tuntas jangan berkecil hati ya. Nanti ada lagi tingkatkan belajarnya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi yang pertama. Yang juara 1 sampai 5 ditingkatkan lagi. Begitu pula yang belum mendapat peringkat. Jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Satu orang yang piket hari ini siapa? Oke. Mana teman-teman sebelumnya udah pulang. Perhatian. Mana teman-teman kita berdoa. Menurut agama Kristen dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Oke.